Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah berikan izin kepada saya ya untuk bisa bertemu dengan ibu-ibu semua yang ada di sini di dalam acara kajian keluarga Bogor Unite. Betul ya Bu ya? Mudah-mudahan ibu semua yang ada di sini selalu berada dalam kondisi sehat dan bahagia, ya Bu ya. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi nikmat Bu yang paling besar, yang kadang bisa jadi ketika kita bangun tidur lupa untuk bersyukur untuk hal itu, yaitu nikmat iman dan Islam ya. Ibu-ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama kali ya Bu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk merajut sila ukhuwah selanjutnya Ibu ya. Saya Yuli, saya dari Rumah Seroja Indonesia ya. Sedikit saya perkenalkan Rumah Seroja Indonesia itu apa sih ya. Jadi Rumah Seroja Indonesia ini adalah, kalau saya bisa bilang, kumpulan para taubater Bu ya. Kumpulan para taubater. Taubater apa? Taubat dari apa? Taubat dari dosa syirik. Jadi Bu, di Rumah Seroja ini dulu banyak para mantan pendekar Bu ya. Ada yang bisa terbang ya, nggak cuma di TV Bu, itu beneran. Ada yang bisa terbang, ada yang nggak mempan dibacok, bahkan ada yang bisa nyetir tapi sambil tidur. Ada yang begitu Bu ya. Kalau orang bilang kita manusia yang mengukur kan bilangnya wah itu hebat ya nggak sih ya. Tapi ternyata ketika kita tahu ilmunya, ternyata itu bukan ilmu dari Allah ya. Dan disinilah di Rumah Seroja kami berkumpul, kami bersinergi, berusaha memperbaiki kesalahan yang telah kami lakukan di masa lalu ya. Lalu kemudian berusaha untuk bekerja sama, saling bersinergi untuk bisa ikut berperan di dalam aktivitas dakwah Islam ya, untuk kembali menyebarkan Islam seperti yang seharusnya ya. Sehingga di acara utama di Rumah Seroja Indonesia itu biasanya kami setiap bulan melakukan acara berbagi ruqyah ya. Insya Allah di bulan ini kita akan melaksanakannya tanggal 19 Februari di Gedung Akti ya. Nah, kalau ibu-ibu pengen tahu seperti apa aktivitas di Rumah Seroja ya di acara berbagi ruqyah, mangga silahkan nanti bisa hadir ya di acara tersebut. Modalnya cuma 2 Bu, sabar dan waktu ya. Karena apa? Karena acaranya dari jam 8 sampai sore, sampai jam 5 ya, bahkan bisa jadi sampai maghrib gitu ya. Karena memang ini kalau boleh saya bilang mungkin tidak sama dengan yang acara yang pernah ibu ikuti di acara ruqyah, karena kami lebih kepada menanamkan atau mengembalikan pemahaman. Makanya di Rumah Seroja Indonesia ruqyah syariah kami metodenya memakai metode upgrading keimanan dan upgrading amal soleh. Gitu ya Bu ya. Itu yang harus digaris bawah itu, upgrading keimanan dan upgrading amal soleh ya. Karena ternyata nanti itu menjadi bahasan fundamental ya. Dan di sini saya akan menjelaskan satu materi yang biasa memang saya jelaskan di acara berbagi ruqyah ya, tentang satu konsep yang dipakai di kami ya, satu konsep yang kami pakai di Rumah Seroja Indonesia, di mana dari konsep itu nanti kita bisa memahami kenapa di Rumah Seroja Indonesia ruqyah syariahnya menggunakan metode upgrading keimanan dan amal soleh ya. Nanti dari situ juga nih, dari konsep ini ibu bisa mengetahui kenapa kok bisa ada manusia yang bisa kena penyakit non medis, atau bagaimana sih si setan itu bisa ngerecokin kehidupan kita sebagai manusia.
ya. Cara kerjanya tuh kayak apa sih mereka? Nah, gitu ya. Nah, konsep ini kita beri nama gelas bocor. Makanya saya bawa gelas nih, Bu. Ya. Jadi ini saya bawa gelas bukan mau bikin pertunjukan ya, Bu ya. Jadi kita ngajak sulap gitu bukan ya. Tapi saya bawa gelas ini untuk bisa mempermudah kita memahami ya konsep yang nanti akan saya jelaskan. Dan di sini kita membutuhkan saya membutuhkan ibu-ibu untuk mau berpikir. Ya. Gimana, Bu? Siap untuk berpikir, Bu? Siap ya? Siap untuk konsentrasi ya? Oke. Ibu-ibu, di tangan saya ada gelas. Gelas ini kalau nggak salah volumenya 600 ml. Ya. Andai kalau saya tuangkan air ke dalam gelas ini sebanyak 300 ml, apa yang terjadi pada gelas ini, Bu? Ada gelasnya jadi berisi air, ya. Gelasnya berisi air sebanyak 300 ml, berarti setengah dari gelas ini, ya. Dalam gelas ini tadinya kosong jadi terisi air setengah. Ada ruang isi air setengah dari gelas, berarti setengahnya ruang kosong. Lalu saya tambahkan lagi 300 ml air ke dalam gelas ini, Bu. Apa yang terjadi, Bu? Gelasnya penuh. Ada ruang kosongnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ruang kosong karena airnya kita tuang sampai penuh, ya. Lalu saya punya paku. Paku itu saya buat lubang di dinding gelas ini, ya. Saya lubangi nih dinding gelasnya. Apa yang terjadi pada air di dalam gelas, Bu? Apakah volumenya sama, lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit, Bu? Karena gelasnya bocor. Saya lubangi gelas ini, gelasnya jadi bocor. Air di dalam gelas jadi keluar. Air yang tadinya penuh, nggak ada ruang kosong, akhirnya jadi ada lagi ruang kosongnya. Lama kelamaan, Bu, kalau kita diamkan dia bocor, apa yang terjadi? Masih ada sisa air nggak? Ada nggak sisa air di gelas ini? Ada, ya kan? Tergenang sedikit di bagian bawah gelas. Betul? Bisa dibayangkan? Ya. Lalu kemudian pakunya saya buat lubang di bawah gelas, di dasar gelas. Apa yang terjadi, Bu, pada air yang di dalam gelas ini? Airnya jadi habis karena gelasnya bocor di bawah, airnya keluar lewat bawah gelas sehingga tidak tersisa sedikit pun air di dalam gelas. Sampai situ bisa difahami, Bu? Fenomena gelas bocor? Bisa ya? Ya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mau merenungkan, sesungguhnya manusia itu bagaikan gelas kosong ketika dihadirkan ke dunia ini. Ya, mau nanti ketika kita dewasa menjadi ustadz, menjadi dokter, menjadi profesor, bahkan menjadi nabi dan rasul selain Nabi Adam dan Siti Hawa, itu ketika lahir ke dunia menjadi bayi itu nggak ngerti apa-apa. Betul nggak, Bu? Ya kan? Nggak ada yang paham apa-apa. Apakah ketika kita lahir langsung tahu, oh ini ibu saya, oh ini bapak saya? Kan nggak ya? Ya, kalau misalnya kita dari bayi dikasih ke orang lain, yang otomatis yang kita kenal bapak ibu adalah orang lain, gitu ya. Manusia ketika dihadirkan mereka tidak tahu apa bagaikan gelas kosong. Seiring waktu kita bertumbuh dan berkembang, ya. Ternyata ketika kita bertumbuh dan berkembang, kita semakin dewasa, gitu ya. Tubuh kita ini mengandung organ-organ yang juga ikut bertumbuh dan berkembang. Yang tadinya manusia nggak bisa berpikir, kemudian bisa berpikir. Pada umur tertentu manusia bisa berpikir secara sempurna. Betul nggak? Ya. Waktu TK kita nggak ngerti matematika, tapi ketika kita SMP kita ngerti matematika. Artinya manusia berkembang dan kemudian dia punya kemampuan untuk berpikir. Ya. Karena kenapa, ibu-ibu? Karena ternyata ketika Allah menghadirkan kita ke dunia ini, sekalipun Allah men-setting dunia ini adalah ujian buat kita, ternyata Allah tidak begitu saja menaruh kita di dunia ini. Allah memberi kita bekal. Ya, Allah memberi kita bekal. Allah yang kalau kita bisa sebut adalah potensi kehidupan. Ya. Bekal pertama apa? Allah memberikan kita yang disebut dengan hajatul udawiyah. Kebutuhan pokok, kita bisa merasa lapar, kita bisa merasa haus, ya. Yang karena rasa-rasa dari kebutuhan pokok itu, karena kalau nggak dipenuhi kita mati, gitu ya, Bu ya. Maka manusia terdorong untuk bekerja, betul? Ya, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
ya, agar dia tidak mati. Ada juga yang disebut dengan naluri. Ya, nanti kalau kita bahas panjang lagi nih Bu, ada naluri menuhankan sesuatu, ada naluri mempertahankan diri, ada naluri kasih sayang, ya. Dan dua potensi ini, ya, hajatul udawiyah dan naluri itu dimiliki tidak hanya oleh manusia tapi juga hewan. Betul nggak? Ya. Tapi ada satu potensi yang diberikan oleh Allah tapi tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Yaitu apa, Bu? Akal. Ya, akal inilah yang bisa membuat manusia berpikir. Ya, kalau kita mau bahas lagi lebih detail, Bu, ternyata akal itu butuh 4 komponen, Bu. Yang pertama harus ada fakta yang diindra, yang kedua manusia itu harus punya panca indera, yang ketiga dia itu punya ilmu, yang keempat punya otak. Ini kenapa harus saya jelaskan? Karena orang kadang berpikir, orang kadang bilang manusia itu berpikir dengan otak. Padahal hewan juga punya otak, walaupun mungkin kapasitasnya berbeda. Tetapi ternyata berpikir dengan akal itu adalah proses. Ya, proses mengkaitkan fakta yang kita indra dengan panca indera kita. Panca indera itu apa aja, Bu? Penglihatan, penciuman, ya, perasa, pendengaran, peraba, gitu ya. Mengkaitkan fakta yang kita indra dengan ilmu yang kita simpan di dalam otak kita. Itu yang disebut dengan berpikir. Makanya kalau kita belajar matematika, Bu, ya, kita dikasih rumus matematika kan, tapi kan tidak setiap kita cuma dikasih rumus, tapi ketika ujian rumus itu bisa menyelesaikan banyak soal yang bisa jadi kita belum pernah latihan tentang soal itu. Ya nggak? Ya, itu yang disebut dengan berpikir. Ya, itu yang disebut dengan berpikir, mengkaitkan soal yang kita lihat dengan ilmu yang kita punya. Oh, ini soalnya begini, berarti rumusnya harus pakai yang ini. Akhirnya kita bisa mengerjakan soal. Itu yang dimaksud dengan berpikir. Ya. Nah, Allah menciptakan manusia akal bukan hanya untuk berpikir mengerjakan masalah-masalah soal matematika. Tapi ternyata Allah memberi kita akal karena akal memiliki kemampuan untuk berpikir cemerlang, Bu. Berpikir cemerlang itu apa? Kemampuan untuk menjangkau sesuatu di balik sesuatu. Gitu ya. Menjangkau sesuatu di balik sesuatu. Itu kemampuan akal terbesar. Sehingga ketika manusia mengoptimalisasi akalnya, dia akan bisa menjangkau keberadaan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ya, kita lahir, kita nggak kenal Allah itu siapa, ya, manusia lahir, manusia nggak kenal Allah siapa, tapi ketika dia berjalan di muka bumi, lalu dia berpikir, kita ini dari mana ya? Kita itu nanti setelah mati akan kemana ya? Ya, lalu untuk apa ya saya hidup di dunia ini ya? Gitu. Ya, secara nalurinya manusia itu akan membutuhkan yang namanya Tuhan. Cuman permasalahannya Tuhan yang mana yang pantas untuk disembah? Gitu ya, Bu Ibu ya. Ya, Tuhan yang mana yang pantas untuk disembah. Nah, akal kita itu bisa menjangkau keberadaan Allah sebagai Tuhan yang pantas kita sembah. Ini penting, Bu. Karena apa? Karena ini bisa jadi bahan evaluasi kita. Kita ketika menemukan Islam yang saat ini kita akui sebagai agama kita, kita yang saat ini bilang kita ini adalah hambanya Allah, pernah nggak berpikir membuktikan keberadaan Allah itu memang benar-benar ada dalam hidup kita? Dengan cara berpikir yang tadi. Jadi ketika ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Tuhannya siapa? Allah. Buktinya apa kalau Allah ada? Nah, pernah nggak memikirkan hal itu? Atau apakah kita merasa cukup hanya dengan menjadi Islam keturunan? Kebetulan kita Islam, karena ibu bapak kita Islam, keturunan kita Islam. Pertanyaannya, kalau kita lahir di Israel, kita mungkin nggak sekarang jadi orang Islam? Kan gitu, ya? Nah, kalau kita bahas dari sisi tadi bahwa seorang Israel pun punya akal, kalau dia mau berpikir cemerlang, dia juga bisa menemukan keberadaan Allah sebagai Tuhannya, gitu ya. Ya. Itu proses yang disebut dengan thoriqul iman yang nanti akan memunculkan tasdikul jazm. Tasdikul jazm itu pembenaran akan kebenaran Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau udah tasdikul jazm, Bu, kita kelaparan, tiba-tiba ada orang ngasih Indomie, kamu deh kalau nggak mau lapar nih saya kasih Indomie tapi masuk pindah agama ya, bakal pindah nggak, Bu? Nggak akan.
ya kan? Karena sudah tasdikul jazm, begitu ya. Ini penting agar kita tahu seharusnya kualitas keimanan yang kita miliki harus seperti apa, ya. Nah, dalam perjalanan kita di dunia kita menemukan Allah, Bu. Lalu kemudian kita akan bertanya, terus Allah maunya kita ngapain? Kan gitu ya. Ya. Terus Allah maunya kita ngapain? Ternyata di surat Al-Baqarah ayat 208 Allah mengatakan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya, yang dipanggil siapa, Bu? Orang yang beriman. Yang harus noleh siapa, Bu? Orang yang beriman. Kalau kita ngaku orang beriman, kita harus noleh apa enggak, Bu, dipanggil Allah? Harus noleh. Ya kan? Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Kita disuruh, Bu, setelah beriman, kita disuruh sama Allah masuk ke dalam Islam. Apa itu Islam? Ternyata di surat Al-Imran dibilang, inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Ternyata Islam itu adalah agama. Ya, agama itu adalah seperangkat peraturan yang mengatur urusan kita dengan manusia, mengatur urusan kita dengan diri kita sendiri, dan juga mengatur urusan kita dengan Tuhan. Kan gitu ya. Dan ternyata agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Islam dibawa oleh Rasulullah. Petunjuk bagaimana cara masuk ke dalam Islam secara kafah itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya kan? Di surat Al-Baqarah dikatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, betul, Bu? Ya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan, berarti sempurna, Bu. Ya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita hidup di dalam Islam nggak ada petunjuk hidupnya, berarti Islam nggak sempurna. Tapi mungkin nggak, Bu? Enggak, karena di Al-Qur'an sudah dikatakan ini sempurna. Ya, tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Ya, maka Al-Qur'an kita jadikan petunjuk hidup kita. Di surat Al-Baqarah ayat 38 Allah mengatakan, jika sudah datang petunjukku, maka ikutilah petunjukku, tidak akan ada kesedihan dan tidak akan ada ketakutan di dalam hatimu. Gitu ya, Bu ya. Kalau kita ngikutin petunjuk Allah, berarti kata Allah itulah kunci kita bahagia. Bahagia itu apa sih, Bu? Kan ya tadi ya, kita nggak sedih dan kita nggak takut sama kehidupan dunia. Itu yang disebut dengan bahagia. Ternyata Allah udah kasih tahu, ya, masuk ke dalam Islam secara kafah, ikuti Islam secara benar, ya, karena itu adalah petunjuk Allah. Maka kata Allah tidak akan ada kesedihan dan ketakutan di dalam hati kita. Di ayat Al-Baqarah 208 itu dilanjutkan, Bu, sama Allah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ya, Bu ya, berarti jalan di dunia ini hanya ada dua, ada jalan setan dan jalan. Kalau kita ngambil jalan Islam itu 80%, berarti 20%-nya jalan siapa, Bu? Nyata. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Ya, karena harus kafah, berarti harus 100% petunjuk hidup yang kita pakai adalah petunjuk hidupnya Allah. Jangan pakai jalan setan, kata Allah. Allah bilang karena setan itu musuh yang nyata. Kenapa, Bu, dibilang sama Allah musuh yang nyata? Bu, kalau kita punya orang yang benci sama kita di dunia, ya, ada orang yang dengki sama kita, ada orang yang hasad sama kita, apa yang ingin mereka hancurkan dari kita, Bu? Yang mereka ingin hancurkan, manusia ingin hancurkan dari kita itu adalah dunia kita, betul nggak? Ada orang yang iri dengan apa yang kita miliki, mereka ingin kita nggak punya apa yang kita punya. Mereka pengen kita bikin kita sedih, bikin kita sakit, kan gitu ya, Bu ya? Itu sifatnya dunia, dunia itu sementara. Ya. Tapi kata Allah, setan itu musuh yang nyata. Kenapa? Karena yang diarah sama setan itu adalah akhirat kita, Bu. Dan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Kita susah di dunia, itu cuma sebentar, kita mati, hilang semua kesusahan dunia itu, betul? Tapi setelah itu kita akan hidup abadi. Nah, setan nggak mau kita hidup abadi dalam kebahagiaan, gitu ya. Makanya kata Allah udah kasih tahu ke kita, setan itu musuh yang nyata. Kamu punya musuh di dunia, beribu-ribu musuh di dunia, itu bisa kamu jadikan jalan untuk menuju surga. Tapi kalau kamu ngikutin setan, sekalipun cuma 5% jalan yang kamu ikutin, ya, maka akhirat kita yang akan tergadaikan. Kita akan susah di akhirat selamanya.
Ya, jadi dari lahirnya setan di dunia, Bu, visi misinya itu cuma satu. Bagaimana caranya membuat manusia itu tidak mengikuti jalan Allah. Mereka nggak butuh kita 100% untuk tidak mengikuti jalan Allah. Kita nggak ikut 20%, 10%. Asal kita mengingkari kebenaran dari Allah, itu sudah cukup bagi setan untuk membawa kita masuk ke dalam nerakanya. Mau nggak Bu ngikutin jalan setan, Bu? Nggak mau. Ya, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Gitu ya, Bu ya. Walaupun nggak nampak, itu akibatnya nampak. Ya. Nah, kalau kita balikan lagi, Bu, ke gelas ini tadi, ya, akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sempurna. Kalau saya bilang sempurna itu berarti nggak cuman percaya sama Allah, tapi juga kenal dengan sifatnya Allah. Kalau Allah dibilang maha baik, kita kenal, tahu betul maha baiknya Allah. Kalau Allah dibilang maha bijaksana, kita tahu betul maha bijaksananya Allah. Gitu ya. Plus, kata Allah, kalau percaya sama Allah harus percaya kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa, Bu? Ada 6. Ya. Keimanan yang sempurna kepada rukun iman itu akan menjadi dasar gelas kita. Gitu ya, Bu ya. Kesempurnaan yang keimanan yang sempurna terhadap rukun iman itu akan menjadi dasar gelas kita. Ya. Iman itu memancarkan syariat. Ibu nggak pernah lihat ya ada gelas yang di sini ada sambungan, dalam arti nggak nempel gitu ya, ada solasibannya gitu kan, nggak ya? Semua gelas itu yang disebut dengan gelas itu pasti dindingnya nempel sama dasar gelas, gitu ya. Nah, iman itu pasti memancarkan syariat. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, dia harus mau bersyariat. Kalau dia bersyariat, dia pasti punya iman, gitu ya. Nah, syariat Islam itu adalah dinding gelas kita. Kalau kita ngomongin tentang syariat Islam, itu berarti semua peraturan hidup yang Allah ajarkan, Allah perintahkan kepada kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari masalah pribadi, masalah bermasyarakat, sampai masalah bernegara, itu ada aturannya dalam Islam. Itu yang disebut dengan syariat Islam. Ya, itu yang kita bilang dengan dinding gelasnya. Gitu ya. Sampai sini bisa dibayangkan ya, Bu ya? Ya. Kalau kita melakukan amal soleh, ya, kita melakukan suatu perbuatan dengan niat lillahi ta'ala, lalu kita mengikuti petunjuk Rasul dalam melakukan perbuatan, itu bagaikan kita menuangkan air ke dalam gelas ini. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka akan semakin penuh gelas ini, berarti semakin kuat kadar keimanan kita. Betul ya? Lalu bagaimana? Apakah iya kemudian kita di dunia ini akan selalu bisa gelasnya baik-baik saja gitu ya? Sedangkan manusia, kata malaikat dulu ketika manusia mau diciptakan ya, protes sama Allah, ya Allah kenapa kau ciptakan manusia, padahal manusia teh senangnya berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Berarti sifat dasar kita teh jelek banget ya, Bu ya, senang melakukan pertumpahan darah dan kerusakan. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat ada orang pika sebelen, itu emang sifat dasarnya manusia, Bu. Mungkin kita juga sebenarnya sifat dasarnya begitu, tapi karena kita mengikuti petunjuk Allah, itu bisa kita tarik tuh menjadi lebih baik, kan begitu ya. Tapi sifat dasar manusia tuh begitu, Bu ya. Dan Allah tahu betul bahwa manusia itu akan sangat mudah melakukan dosa, melakukan pelanggaran, karena sifat dasarnya emang tadi ya, senang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Lalu bagaimana, Bu, kalau kemudian kita melakukan dosa? Ternyata kita melakukan pelanggaran terhadap hukum syara. Apa, Bu, contohnya, Bu, pelanggaran terhadap hukum syara? Apa, Bu? Ya, contohnya kita nggak jujur, itu kan pelanggaran hukum syara. Kita ada yang korupsi, itu pelanggaran hukum syara. Berzina, itu pelanggaran hukum syara. Membunuh, pelanggaran hukum syara. Istri tidak taat pada suami, itu pelanggaran hukum syara. Suami zolim sama istri, itu juga pelanggaran hukum syara. Kita orang tua zolim sama anak, itu juga pelanggaran hukum syara, Bu. Hati-hati ya. Kadang kan kita orang tua ya, Bu ya, punten ini jadi belok dikit, sering membebankan anak dengan beban yang tidak dibebankan Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak, Bu? Ya. Contoh misalnya, kata Rasul, anak itu diajarkan sholat di umur 8 tahun. Ya, anak itu sholat ya, Bu ya, sholat.
Boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan di umur 10 tahun, ya. Tapi kadang kalau kita ingat, anak kita teh baru SD kelas 6 Bu, kalau nggak sholat kita marahnya bisa sampai 1 jam. Betul nggak Bu? Kamu teh mau jadi apa Bu? Wah, panjang gitu ya. Kita lupa bahwa Allah teh sebenarnya belum membebankan anak kita untuk sholat. Hati-hati, itu bisa jadi kezoliman karena kita pada saat itu membebankan anak dengan beban yang tidak dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada dia, gitu ya. Bukan masalah, beda ya, kalau ini kan buat melatih, iya betul melatih, tapi kan melatih nggak perlu jadi bikin luka hati, betul nggak Bu? Kalau sampai diomelin kan anak nanti masalahnya jadi beda lagi, ya. Jadi anak tuh ingat, oh iya, hati-hati jangan sampai kita menjelma jadi Tuhan kecil di rumah, yang akhirnya anak melakukan ibadah kepada Allah bukan karena Allah tapi takut sama orang tuanya. Kenapa nggak sholat? Karena kalau saya nggak sholat nanti Umi marah, kalau nggak sholat nanti bapak marah, kan gitu. Nah ini nanti yang bisa membuat bangunan akidahnya jadi rusak. Sehingga apa Bu? Sehingga bisa jadi karena ketakutan kepada orang tuanya marah. Kita suka ngomong ya Bu, kalau paling pengen gampang kan gitu. Ada yang nggak boleh kayak gitu, nanti Allah marah. Sedangkan anak kita akalnya belum sempurna Bu, karena masih kecil. Jadi akhirnya yang dibayangkan apa? Ya Allah kalau marah nakutin ya kayak Umi. Kan gitu. Kan dia nggak ngomong, anaknya nggak ngomong kalau kayak gitu, tapi itu ada di dalam pikiran dia. Sehingga ketika mendengar sisi-sisi azab Allah dan sebagainya, itu bisa jadi ketakutannya ketakutan yang tidak benar. Sedangkan ketakutan kita kepada Allah bukan seperti itu. Ketakutan yang harus membawa ketaatan, bukan membawa jadi stres. Betul nggak Bu? Bukan bikin kita jadi stres. Nah, pelanggaran hukum syara itu tadi akan melubangi dinding gelas kita Bu, ya, akan melubangi dinding gelas kita, ya. Apa yang terjadi tadi Bu kalau dinding gelas kita berlubang? Airnya jadi berkurang karena gelasnya bocor. Yang tadinya airnya penuh jadi ada ruang kosong. Betul nggak Bu? Pertanyaannya adalah, kalau ruang isi itu adalah keimanan kita, ruang kosong yang ngisi siapa Bu? Nah, ruang kosong yang ada dalam diri kita yang ngisi adalah setan. Kita bisa baca di surat An-Nas ya, di tafsir Ibnu Katsirnya dijelaskan bahwa setan dalam hati kita itu bagaikan belalai gajah yang tersembunyi Bu. Dia nyumput di pojokan hati kita, nunggu kita lupa zikir sama Allah. Ketika kita lupa zikir sama Allah, dia akan memakan hati kita. Makanya Bu, kalau kita lagi emosi nih Bu ya, kalau lagi emosi kan nggak ingat sama Allah ya Bu ya, itu jadi emosinya kemana-mana kan. Nah, itu salah satu contoh setan memakan hati kita. Nah, zikir itu apa? Zikir itu bukan hanya mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah subhanallah seperti itu. Mengingat Allah itu berarti ketika kita mau melakukan sesuatu, kita nanya sama Allah, ya Allah saya begini boleh nggak? Itu zikir. Ya Allah saya begini dilarang nggak ya dalam Islam? Itu zikir. Jadi kita akan selalu mengkaitkan perbuatan kita dengan hukum-hukum Allah. Dan itu menjadi zikir yang lebih tinggi karena langsung aplikatif. Gitu ya Bu ya. Nah, ketika dinding gelas ini dilubangi ya Bu ya, ketika dinding gelas ini dilubangi, gelasnya bocor, airnya berkurang, jadi ada ruang kosong. Ruang kosong itu yang ngisi setan. Nah, setan inilah yang di dalam diri kita yang mengisi ruang kosong kita, yang akan bisa melakukan banyak hal, ya, bikin kita jadi gelisah, bikin kita jadi was-was, bikin kita segala macam galau gitu ya. Yang lebih fatal lagi, dia juga punya kemampuan untuk menzolimi manusia dengan kemudian membuat kita yang disebut dengan penyakit non medis. Contohnya tanda penyakit non medis apa Bu? Kita sakit, berobat ke dokter, ternyata kata dokter nggak apa-apa tuh, nggak ada penyakitnya. Ada Bu yang begitu? Ada. Atau misalnya sakit, pindah ke dokter A katanya sakit ini, pindah ke dokter B katanya sakit itu, jadi sakitnya nggak jelas. Nah, itu bisa dicurigai juga karena penyakit non medis gangguannya. Kalau penyakit non medis kita berobatnya ke medis nggak nyambung, gitu ya. Kalau penyakit penyakit medis berobatnya ke non medis juga nggak nyambung. Jadi kalau ada orang bilang, oh kamu sakit kanker ya, ayo berobat di Ruqyah nanti sembuh total lah. Kalau emang kankernya itu medis, gitu ya, itu nggak mungkin bisa disembuhkan dengan Ruqyah 100%, gitu. Kecuali kalau memang penyebabnya adalah non medis. Tapi nanti bisa juga bersinergi Bu.
Contoh misalnya ada pasien yang saat itu dia nggak makan 3 bulan, ya. Kalau udah nggak makan 3 bulan mah harusnya udah nggak bisa hidup ya Bu ya. Tapi dia masih hidup, ya. Dibawa lalu kemudian diruqyah. Setelah selesai diruqyah itu dia mau makan, ya. Dia mau makan, kelihatan segar. Tapi kan udah 3 bulan sakitnya Bu, udah 3 bulan nggak makan. Secara organ tubuh otomatis tubuhnya udah berubah organ tubuhnya, fungsinya. Maka ketika setelah diruqyah ya dia harus berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan asupan nutrisi dan lain-lain, ya. Kami beri uang Bu, di Bapak setelah ini pergi bawa ke rumah sakit, biar diinfus, biar dia punya tenaga. Tapi ternyata sama bapaknya nggak dibawa ke rumah sakit Bu, yang akhirnya si wanita itu meninggal, ya. Nah itu harus pas. Jadi kalau sakitnya memang karena non medis, ya perginya ke non medis. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita kalau sakit non medis itu ya berobatnya dengan cara ruqyah, bukan pergi ke dukun, gitu ya Bu ya. Nah saya nggak jelasin ruqyahnya karena itu nanti bahasannya panjang, karena kan tadi ya Bu dari jam 8 sampai jam 5 nggak mungkin dijelasin di sini. Ya, balik lagi ke gelas tadi Bu. Ya, sampai sini insya Allah ibu-ibu bisa ngerti ya bagaimana kemudian setan itu bisa ada dalam diri kita. Betul ya Bu ya? Karena gelas yang kita punya ternyata bocor. Ya, kita melakukan pelanggaran hukum syara sehingga menyebabkan keimanan kita berkurang, gelas kita bocor, setan ada di dalam diri kita. Ya Bu ya? Nah, lalu bagaimana kalau kemudian kita naik tingkat, melanggarnya bukan cuma syariat tapi melanggar masalah akidah. Ya, sakit berobatnya ke dukun, percaya ramalan, melakukan amalan-amalan yang nggak ada tuntunannya dalam syariat. Ibu kalau mau hidupnya bahagia ya baca Al-Fatihah 1000 kali sekali nafas misalnya gitu ya. Nggak ada itu tuntunan dalam hadisnya misalnya Bu ya. Nah itu kita lakukan demi apa? Kenapa Ibu membaca Al-Fatihah 1000 kali sekali nafas? Biar saya hidupnya bahagia. Berarti yang bikin bahagia siapa Bu? Baca Al-Fatihah 1000 kali sekali nafas. Ya, ternyata nggak ada tuntunannya tuh dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu bisa menjadi amalan-amalan yang ternyata bisa menghadirkan bocor di bagian bawah gelas kita. Ya, karena berarti kita percaya kekuatan lain selain kekuatan Allah sekalipun itu menggunakan Al-Quran. Gitu ya Bu ya. Kalau bocor bawahnya apa yang terjadi di gelas kita Bu? Airnya kosong. Ada sisa iman kita nggak Bu? Nggak ada. Wajar nggak kalau bolong bawahnya, nggak tersisa imannya, ya, hidup kita nggak pernah bahagia di dunia, karena dia tidak akan pernah mau untuk mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah. Betul nggak Bu? Ya. Kalau misalnya saya kan sholat tapi sholatnya rajin, ibadahnya rajin, udah sedekah apa segala macam gitu ya, tapi pergi ke dukun Bu, gimana Bu? Ada isinya nggak gelasnya? Nggak ada. Sekalipun dinding gelasnya ini nggak ada bolongnya, tapi bolong di akidahnya, tetap Bu ini nggak ada isinya. Bisa difahami ya Bu ya? Makanya ketika kita kembali kepada Allah itu kita akan membawa gelas ini Bu. Ya, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni pezina, akan mengampuni pembunuh, akan mengampuni orang-orang yang berbuat maksiat asal di dalam hatinya masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada kesyirikan sedikit pun. Pernah dengar hadis itu? Nah, ini teorinya. Kalau bocor bawahnya, atasnya dindingnya, bawahnya masih kuat, masih ada keimanan sedikit yang ngegenang Bu. Jadi walaupun kita nanti mungkin ada di neraka duluan, insya Allah kita bisa kesaring oleh syafaatnya Rasulullah SAW. Kita bisa masuk ke dalam surga. Tapi bayangkan kalau kita ngerasa dinding kita nggak ada yang bolong. Kita semua ibadah dilakukan, tapi ternyata kita menduakan Allah dengan yang lain. Kita percaya kekuatan Allah, yang lain, atau kita nggak beriman kepada Allah dengan baik dan benar. Ternyata bawahnya yang bolong. Ya, kita udah pede Bu, kita bakal masuk surga. Ya, ternyata pas nyampe depan Allah kita ditolak sama Allah. Gimana rasanya Bu? Ya, pasti kan kecewa begitu ya. Nah, ada juga Bu
yang kita ngerasanya itu pelanggaran terhadap hukum syariat. Pikir kita, dinding gelas kita yang bocor, padahal itu akidah kita yang bolong. Contoh misalnya gini, ada orang yang dia tidak menutup aurat misalnya, pakai baju seksi misalnya ya. Terus kita ingatkan, mbak nggak boleh kayak gitu, itu kan dosa tuh kayak gitu, gitu kan. Terus dia menjawab, ngapain sih kamu ngurusin hidup saya? Itu masalah dosa mah urusan pribadi saya sama Tuhan, kamu nggak perlu ikut campur. Ada nggak orang ngomong gitu, Bu? Ya, kita lihat, dia nggak menutup aurat, ya. Kita pikir yang dilanggar adalah syariat, dinding gelasnya yang bolong. Tapi kalau kita pikir lebih dalam, ya, ketika ada orang yang bilang ini urusan pribadi saya sama Allah, pertanyaannya adalah, memang menurut dia Allah itu siapanya dia? Ya. Kalau kita bilang, ini urusan pribadi saya sama Allah, emang menurut kita Allah itu siapanya kita? Bestie gitu, teman kita gitu. Atau orang-orang yang kayak di jalan yang kadang bisa gitu, udahlah gampang lah, itu mah nanti urusan saya sama dia, udah yuk kita ini gitu. Apa begitu? Gitu. Apa kita menganggap Allah itu seperti orang-orang yang bisa diajak kongkal-lingkongan gitu? Ya. Kalau kita misalnya bilang seperti itu sama Allah, berarti pertanyaannya posisi Allah di hati kita tuh apa? Iya nggak? Posisi Allah di hati kita apa? Kalau kita bilang kita bisa berurusan pribadi dengan Allah. Allah itu Tuhan loh, yang menguasai alam semesta, yang nyawa kita tuh ada di genggamannya Allah, ya kan? Di kita ini siapa gitu? Di alam semesta ini kita tuh cuma bagian kecil doang, kan begitu? Ya, lantas bagaimana mungkin Allah bisa kepentingannya Allah apa gitu untuk berurusan pribadi dengan kita gitu loh? Kita taat sama Allah aja nggak mau kan gitu ya? Malah menentang Allah, malah ngewelehin Allah gitu. Lalu kok kita bisa bilang, oh ya nanti ini mah urusan pribadi saya sama Allah. Berarti kan dia sombong, Bu. Berarti dia ngewelehin Allah, Bu. Berarti apa? Yang bolong yang mana? Yang bolong yang bawah. Ya, berarti bisa jadi memang keimanannya nggak ada. Atau bisa jadi kalau sekarang ada lagi kaum-kaum LGBT ya, yang bilang, saya juga nggak mau kayak begini. Ya, cuma ini tuh saya tuh jiwa yang salah, jiwa yang berada pada tubuh yang salah. Nah, gitu kan kadang alasannya gitu ya, Bu ya. Ya, saya jiwanya perempuan, tapi ternyata saya berada di badan laki-laki gitu. Jadi ini saya jiwa yang salah, jiwa yang salah berada di badan yang salah. Kita pikir homoseksual itu atau lesbian itu pelanggaran hukum syara, betul Bu? Ya, tapi ternyata itu bisa jadi yang bolong adalah bawahnya. Karena apa? Karena kalau dia bilang begitu, berarti dia tidak menganggap Allah maha sempurna. Allah nggak mungkin salah, Bu, ngasih nyawa ke kita. Allah juga nggak mungkin salah menentukan ini perempuan atau laki, itu nggak mungkin salah. Kalau kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, nggak mungkin kita berani ngomong gitu, betul nggak, Bu? Kalau kita berani ngomong gitu, berarti memang Allah nggak pernah ada di hatinya. Dia cuma tahu Allah tapi tidak kenal Allah. Kalau cuma tahu tapi nggak kenal Allah, mungkin nggak dasar gelasnya kuat. Bisa jadi dia nggak pernah ke dukun, bisa jadi dia nggak pernah melakukan aktivitas keserikan, tapi memang dasar gelasnya emang dari awal nggak kuat. Dia tidak menemukan Allah dengan cara berpikir. Akhirnya banyak rembesan tuh di kanan kiri. Akhirnya kosong juga ininya, gelasnya. Atau ada satu lagi, Bu, yang biasa kita lakukan mungkin ya, dengan mengajukan kata tanya kenapa kepada Allah. Kenapa ya Allah hidup saya kok begini mulu ya? Ya Allah, perasaan teh ujian kemarin belum selesai, kok udah diuji lagi dengan ujian yang baru, saya teh dosa apa ya Allah? Pernah, Bu, begitu? Ya Allah, kenapa sih harus begini? Saya teh salah apa, kurang baik apa saya ya Allah, kenapa hidup saya itu kok sesusah ini? Hati-hati, Bu, kata tanya kenapa nggak boleh dibawa di ranah akidah. Kenapa? Ya kenapa tuh? Ya, contoh kita ambil, Bu, kalau ada suami istri bertengkar, istrinya ngomong sama si ayahnya, bapak tuh kenapa sih kayak begitu sama saya? Ya, saya teh salah apa sebagai istri, saya teh kurang apa gitu ya, sama si istrinya kan marah sama suaminya, Bu ya. Coba sebutin ibu teh dosa apa sama ayah? Kenapa ayah kok kayak begini sama ibu? Kan gitu. Pertanyaannya, Bu, kalau itu dijawab sama si bapak, ibu tambah marah atau malah jadi sadar? Ya,
kan lagi berantem nih ya, lagi sebel kan, biasanya kalau udah kata tanya kenapa tuh udah mentek banget gitu kan. Kita nanya begitu sama suami gitu, dijawab sama suami, iya ibu tuh kurang gini, panjang gitu Bu ternyata jawabannya gitu. Ya, biasanya kita akan jawab, oh jadi selama ini ibu tuh kurang ya, nah gitu ya, ya kan? Bukan menerima, tapi kita malah jadi marah. Kenapa? Karena pada saat itu memang kita nggak lagi butuh jawaban. Si istri itu nggak butuh jawaban, istri itu lagi butuh pembenaran. Saya tuh udah bener loh jadi istri, nggak pantas kamu begitukan, ya kan? Nggak pantas diperlakukan seperti itu sama suami. Jadi dia lagi cari pembenaran, bukan cari jawaban. Dia merasa dia sudah benar, istri merasa sudah benar, terzolimi. Yang zolim siapa Bu? Suami, ya. Kalau kemudian kita memposisikan itu di hadapan Allah, ya Allah kenapa saya tuh begini, saya tuh kurang apa? Berarti kita itu sedang apa sama Allah? Ya, kalau kita pada saat itu merasa tidak pantas mendapat kehidupan yang seperti itu, lalu kemudian kita merasa bahwa kita itu terzolimi dengan takdir, dengan kenyataan hidup kita, berarti bisa jadi pada saat yang sama kita sedang menunjuk Allah sebagai tersangka yang harus bertanggung jawab atas kesialan hidup kita di dunia. Betul nggak Bu? Kita nggak sadar kita udah memposisikan Allah di posisi yang salah. Kalau kita memposisikan Allah seperti itu, bagaimana dasar gelas kita Bu? Ya, masih utuh apa enggak? Nah, wajar nggak kalau bocor, dasar gelas kita ini bocor, kosong gelas kita, atau dominan yang kosongnya kemudian hidup kita nggak pernah selesai masalahnya, kemudian hidup kita galau terus, kemudian kita mau melakukan kebaikan tuh susah banget karena waswis setannya itu lebih kuat dibandingkan keinginan kita beriman kepada Allahnya. Wajar nggak Bu? Wajar. Ya, karena itulah di Rumah Soroja Indonesia, Ruqyah Syariah kami menggunakan metode upgrading keimanan dan amal soleh. Ya, kan tadi gelasnya udah pada bocor ya Bu ya. Terus gimana? Kan nggak mungkin gelas kita nggak bocor. Ternyata Bu, kita tuh punya Tuhan yang maha baik. Ya, Allah tuh udah tahu kita banget gitu loh Bu. Allah tuh udah tahu manusia itu bakal berbuat dosa. Sampai ada hadis yang mengatakan, kalau manusia nggak berbuat dosa, Allah ganti sama manusia yang lain Bu. Ya, kenapa? Karena Allah lebih suka melihat manusia yang berbuat dosa tapi dia bertaubat. Jadi kalau kita paham Islam lebih jauh Bu, konsep Allah, rumusan hidup yang Allah berikan kepada kita tuh, itu membuktikan maha baiknya Allah kepada kita. Salah satunya konsep bertobat. Ya, ketika kita melubangi gelas kita, kita bisa menutup gelas lubang itu dengan bertaubat. Kita sadar dulu, oh iya saya dosa, ya Allah saya udah dosa. Lalu kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ya Bu ya, dan Allah itu adalah Tuhan yang maha pemberi ampun. Kebayang nggak Bu baiknya Allah Bu? Ketika manusia istighfar, Allah tersenyum. Istighfar doang Bu, Allah tersenyum. Saking Allah tuh pengen setiap manusia tuh masuk surga Bu, pulang nggak punya dosa, itu kita istighfar aja Allah tersenyum. Ya, kita berjalan menuju Allah, jalan Bu, ya mungkin ya pernah merasakan ada momen, ya Allah aku tuh pengen tobat tapi tuh ya masih berat gitu ya. Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari menyambut kita. Kebayang nggak Bu? Yang berlari menuju kita tuh Tuhan yang punya alam semesta loh. Ya. Saking apa? Saking Allah senang melihat manusia yang mau kembali kepada Allah. Gitu. Kita kembali kepada Allah, mau tobat sama Allah dengan membawa sekeranjang banyak dosa di kepala kita. Ternyata Allah menghampiri kita dengan membawa ampunan yang sama banyaknya juga yang dibawa Allah untuk kita. Gitu ya Bu ya. Artinya apa? Mudah bagi Allah mengampuni kita asal kita mau bertobat. Kita mau mengakui dosa kita. Sehingga kalau gelas kita sudah berlubang, yang harus kita lakukan adalah menambal lubang kita dengan cara bertaubat, gitu ya. Ketika sudah ditambal nih lubangnya, kita lakukan terus aktivitas kebaikan menurut Allah, sehingga air yang tadinya sudah habis, ya, itu akan terisi kembali perlahan-lahan, gitu ya. Sampai nanti akhirnya penuh, lebih dominan ruang isinya dibandingkan ruang kosongnya, ya. Kemudian nanti kalau kita berbuat dosa lagi gimana? Ya tobat lagi, tutup lagi, gitu kan? Amal solehnya dikencengin lagi, gitu kan? Sehingga nanti gelas kita ini kita bawa pulang kepada Allah dengan ada isinya,
Gitu ya Bu, kan pengen ya Bu ya kita kalau pulang nanti dipanggil sama Allah panggilan yang lembut ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kan gitu ya Bu ya. Hai jiwa-jiwa yang lembut ya. Kembalilah kepada Tuhanmu ya sebagai jiwa yang ridho dan diridhoi. Mau nggak Bu begitu Bu? Mau ya. Dan masuklah kalian sebagai hambaku, masuklah kalian ke dalam surga. Bu, yang masuk surga itu adalah manusia yang diakui kehambaannya. Ya, kita bisa Bu ngaku sebagai muslim, kita bisa ngaku sebagai orang beriman, kita bisa berteriak dengan lantang, enggak saya muslim, saya orang yang beriman. Cuman permasalahannya Bu, keimanan kita, keislaman kita diakui Allah atau tidak, gitu kan? Kita nggak butuh status Bu. Ketika kita jadi makhluk di bumi ini, kita betul sudah jadi statusnya makhluknya Allah. Tapi kehambaan kita belum tentu diakui oleh Allah kalau kita tidak membuktikan bahwa kita ingin diakui sebagai hambanya Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus melakukan pembuktian bahwa kita ini cinta Allah sama Allah. Ya, yang Allah tuh nggak butuh manusia untuk jadi Tuhan, tapi kita butuh Allah untuk bisa menjadi manusia yang baik dan benar, gitu ya. Untuk bisa kembali kepada Allah, masuk ke dalam surga, kita butuh Allah. Ya, karenanya orientasi hidup kita nih dengan peran apapun dalam kehidupan kita itu harus disandarkan kepada Allah. Jadi ibu jadi istri, ibu jadi ibu, ibu jadi anak, itu orientasinya cuma satu Bu. Ya, orientasi tujuan melakukan peran-peran itu apa? Hanya agar kita bisa diakui kehambaannya kepada Allah. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita jadi ibu, jadilah ibu yang baik menurut Allah. Kita jadi istri, kita baik bukan untuk suami, tapi untuk Allah. Jadi kalau ternyata suami kita nyebelin Bu, ya, itu bukan alasan untuk kita membalas suami kita dengan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Betul Bu? Ya. Karena apa? Karena kita niatnya menjadi istri itu karena Allah. Maka biarlah orang-orang yang zalim sama kita, orang-orang yang nggak suka sama kita, itu menjadi urusan mereka dengan Allah. Gitu ya, karena urusan kita pun juga hanya dengan Allah. Nanti Allah yang akan membuat kondisi di sekitar kita menjadi baik. Gitu Bu kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya Bu ya. Dan kita bisa menjaga gelas-gelas kita. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengidentifikasi setiap lubang yang ada di gelas kita. Gitu ya. Karena apa? Kita nggak mungkin, gelas kita tuh nggak mungkin bolong. Yang penting kita bisa mengidentifikasi lubang di gelas kita selama kita masih hidup, sehingga kita bisa bertobat, kita bisa menutupnya, ya. Karena kalau di akhirat itu udah nggak bisa bertobat Bu. Jadi kalau di dunia kita ketemu orang yang ngajak kita dalam kebaikan, menegur kita ketika salah, kita nggak boleh marah, harus bersyukur. Karena bisa jadi itu cara Allah mengingatkan kita untuk kembali ke jalan Allah. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini Bu. Ya, saya ada di sini pun itu saya yakin bukan kebetulan. Ini pasti ada hikmahnya. Saya bertemu ibu ada hikmahnya, ibu bertemu saya juga ada hikmahnya, kan gitu ya. Pesan cintanya Allah apa yang ada di dalam itu kita yang bisa mengambilnya. Ya, mumpung di dunia nggak apa-apa, akui kalau memang kita salah. Daripada nanti udah nyampe akhirat baru kita sadar kita salah. Sedetik juga nggak akan bisa balik lagi ke dunia. Gitu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, membuat kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk bisa menerima setiap kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu dulu ya pemaparan dari saya, mudah-mudahan bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Yulianisi, kalian sudah memberikan kajian terkait tentang akidah dengan filosofinya gelas kosong. Gelas bocor. Gelas bocor. Jadi kosong gitu. Maaf, mungkin kurang minum di gelas ya. Jadi Allah memberikan akal agar manusia bisa berpikir cemerlang, dan juga kehidupan kita pakailah petunjuk dari Allah. Dan tadi konsep gelas bocor itu, gelas itu dindingnya itu merupakan adalah syariat Islam yang harus kita jaga. Dan hilangnya akidah karena ada beberapa pelanggaran yang kita lakukan, misalkan pelanggaran syarat, pelanggaran syariat, dan satu lagi pelanggaran apa? Syirik.
cinta sama Allah harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita sesuai syariat dan sesuai kita. Mungkin itulah sedikit intisari dari kajian yang disampaikan oleh Ibu Yanti tentang akidah. Mungkin pertanyaannya langsung aja deh, cepat. 2 orang. Siapa yang mau bertanya? Atau mau bertanya gelasnya beli di mana? Nggak ada. Pasar Bogor banyak. Ada? Ya, satu pertanyaan boleh? Belum ada ya, makanya. Ada yang mau ibu? Udah jelas, terlalu jelas. Yang belum, silakan ada yang ingin bertanya. Berhubung waktu, boleh satu aja kali ya? Satu aja. Atau ibu mau ini enggak? Bertanya di balik deh. Saya yang dapat hadiah dong nanti. Iya, yang bisa jawab dapat hadiah. Ya udah. Apa ya? Ini apa? Tadi surat apa, ayat berapa yang menyatakan bahwa setan itu musuh manusia yang nyata? Dua 208. Ya nggak apa-apa, 8-nya bener. Satu lagi. Apa lagi ya? Iya. Bagaimana caranya kita bisa mengupgrading keimanan dan amal soleh kita dari gelas yang kita punya? Wah, susah kayaknya. Jawabannya 1 jam. Satu. Atau gini deh, gimana caranya kita untuk menutup menutup lubang yang ada di dalam yang ada di gelas kita? Apa? Coba aja dijawab tuh, Teh Dewi. Ini teteh yang ini. Teh Dewi mau coba jawab. Bertaubat ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Enggak. Ya, cukup ya. Terima kasih. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita hari ini yang tadi pertama temanya adalah tentang sirah nabawiyah dan yang kedua ini tentang kajian tentang akidah tauhid. Terima kasih Ibu Ustazah Nuryanisi dari Rumah Seroja Indonesia. Ya. Tadi katanya bisa ruqyah Bu ya? Apa? Apanya? Ada di Rumah Seroja itu? Ya, ruqyah. Ada ruqyah juga. Iya. Mungkin ibu-ibu ada yang di mana Rumah Serojanya Bu? Alamatnya? Di Pondok Bitung. Pondok Bitung. Di belakangnya Jungle Fest ya, apa ya, daerah mana itu? Oh, Pondok Bitung Ciberem ya. Oh, Cijeruk. boleh. Nanti hadiahnya dari saya dapat dimsum. Bagaimana Ya. caranya meruqyah sendiri? Ya. Mandiri ya. Iya. Jawabannya ibu harus ikut dulu acara berbagi ruqyah di rumah Seroja yang insya Allah nanti dilakukan di tanggal 19. Jadi Bu, di acara berbagi ruqyah yang kami ajarkan itu adalah mengajarkan kita untuk ruqyah mandiri, ya. Nah, setiap orang, setiap muslim itu harus bisa ruqyah sebenarnya, karena ruqyah itu kan sebenarnya adalah doa ya Bu ya. Kalau di istilahkan ruqyah itu adalah doa untuk meminta kesembuhan, gitu ya. Nah, cuman permasalahannya kita harus paham dulu nih benang merahnya apa yang bisa membuat doa kita itu menjadi ruqyah, ya. Dan itu penjelasannya panjang Bu,
Ya, kalau saya jelaskan di sini nanti sampai sore Bu, sedangkan acara itu dari jam 8 sampai sore. Nah, jadi nanti kalau saya boleh menggambarkan, Bunda Eci udah pernah ikut ya acara itu. Jadi tidak seperti yang mungkin orang-orang bayangkan kalau mereka bilang, oh saya nanti kalau ikut acara ruqyah banyak yang kesurupan apa segala macam. Nggak seperti itu bayangannya Bu kalau di acara kami. Ya, jadi dari jam 8 sampai sebelum asyar sampai jam 3 itu. Oh, sudah pernah ikut? Iya betul ya. Nah di situ kan acaranya kita pemahaman ya sampai, nah itu full day sampai pemahaman. Nanti pada asar kita acaranya mengajarkan untuk ruqyah mandiri. Kalau ternyata setelah kita ruqyah mandiri belum bisa juga terobati nih, misalnya permasalahan kita, itu dipersilakan untuk datang di hari yang sudah ditentukan untuk mengikuti ruqyah yang kalau kita bilang VIP. Ya, tapi jangan takut dengan istilah VIP Bu. Kadang-kadang, wah jadi berbayar nih. Kan di acara berbagi ruqyah nggak berbayar ya. Wah jadi nanti, wah ada bayarannya nih per jam 500.000. Enggak Bu. Ya, itu tetap istilah VIP itu karena kami menangani jadi satu persatu. Jadi permasalahan. Jadi kan kalau di acara berbagi ruqyah banyak kan nih. Kalau yang VIP itu, kalau janjian nanti Ibu datang sendiri langsung ditangani sampai merasa sudah hilang gangguan non medisnya, gitu ya Bu ya. Nah nanti setelah itu bagaimana cara kita menjaga diri kita agar tidak terkena gangguan non medis, itu tadi balik lagi ke konsep yang tadi dijelaskan. Ya, bagaimana kita membuat gelas kita untuk tetap selalu terjaga tidak berlubang. Nah itu pemahaman yang nanti dijelaskan di ruqyah, di acara berbagi ruqyah, gitu Bu ya. Jadi pasti seharusnya bisa kita semua untuk melakukan ruqyah mandiri, dan ini menjadi suatu ilmu yang kalau menurut saya penting untuk kita miliki Bu. Jadi kalau misalnya kita sakit gitu ya Bu ya, atau anak kita sakit, yang pertama harus kita lakukan ruqyah dulu. Kalau di ruqyah ternyata yang ruqyah siapa ya? Ibunya Bu. Kita kalau kita bisa kita ruqyah. Ketika ternyata anak kita panas, oh kok nggak turun-turun panasnya, baru kita bawa ke dokter, kan gitu. Ya, karena nanti kalau itu gangguannya memang betul non medis, dengan ruqyah yang tepat itu korelasi kesembuhannya hampir 90%, gitu. Langsung terlihat kesembuhannya. Gitu ya Bu ya. Makasih. Belum lama saya ikut daurah ruqyah sama Ustaz Wahyu, Pak Wahyu dan teman-teman biologi juga ada. Saya mengenal beliau juga di kajian daurah ruqyah kemarin. Dan setelahnya saya keluarga ikut ruqyah VIP, dan memang atas kuasa Allah betul terlihat kesembuhan terhadap keluarga. Jadi memang kalau mau ikut tanggal 19 Februari insya Allah. Memang sekalian ya tapi Ibu ya, dan memang kenyang alhamdulillah, lahir batin juga heran. Jadi itu mungkin nanti bisa diinfo lewat Bogornya juga ya. Oh iya boleh. Ya. Boleh. Mau main juga untuk majelis. Iya boleh. Masjid ini ya. Antar pikir lewat. Baik, atur dulu PSI. Baik Bu, cukup jelas ya tadi ya Ibu ya tentang ruqyah yang mandiri ruqyah, tapi bisa langsung saja ke rumah seroja Indonesia mengikuti daurah ruqyah. Baik, itu saya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa komunitas yang telah mensupport acara Bogor United pada hari ini, itu dari Kalam TV, dari Kajian Bogor, dari Kunci Rasa, dari Ibra, dari Maghrib Akor, Cinta Quran, Awal Sejalan, Alkansa, Rumah Seroja Indonesia, PMGTK Aziza, dan dari IWAPI Kota Bogor. Terima kasih telah mensupport acara Kajian Bogor United, dan juga pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Nur Al Baru yang telah menyediakan tempatnya untuk kami bisa menyelenggarakan acara pada hari ini. Dan selanjutnya kami menginformasikan, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sampahnya mohon maaf, nanti kita menjaga kebersihan dan menjaga kesucian masjid ini. Mohon untuk sampahnya dibuang ke tempat telah kami sediakan. Baik, selanjutnya acara ditutup dengan doa yang langsung dipimpin oleh Ustazah Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita tutup acara ini dengan doa ya Bu ya. Insya Allah doa setelah kajian itu adalah menjadi momen yang terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi janatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaiba dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa aj'alhu waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jadikanlah untuk kami bagian dari rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepadamu. Jadikanlah untuk kami bagian dari ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami kepada syurgamu. Jadikanlah untuk kami bagian dari rasa keyakinan yang dengannya Engkau meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami. Jadikanlah ia tetap ada pada kami. Jadikanlah pembalasan kami kepada orang-orang yang menzolimi kami. Berilah kami kemenangan atas orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami mempengaruhi agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar dan puncak ilmu kami. Dan janganlah Engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami sebagai orang yang menguasai kami. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Engkau Maha Suci, aku memujimu. Kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kami meminta ampun dan bertobat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.